Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Jamil. Nama saya Cucu Sulaiman. Kami dari program studi Teknologi Informasi Politeknik Negeri Tanah Laut. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu pengusaha yang ada di Kabupaten Tanah Laut, yaitu di Kota Pelaihari. Oke, sebelum kita tanya-tanya nih, boleh dong abangnya bisa perkenalkan diri dulu, mungkin nama, alamat, di mana domisilinya sekarang. Silakan. Boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Evan. Domisili saya di Pelaihari. Saya pengusaha kafe di Velas Cafe. Ya. Kalau kita flashback ke sejarah, sebenarnya namanya bukan Velas, Mas. Oh, Mas. Ya, jadi awal mulanya itu justru saya mengambil sebuah batu loncatan di franchise. Jadi saya franchise sebuah brand cafe yang dimana di situ kan benar-benar saya nggak punya basic ya, maksudnya saya bukan orang manajemen, bukan orang bisnis, dan waktu itu ya langsung aja kita kerjasama franchise, running, berjalan, dan alhamdulillah banyak yang bisa saya pelajarin di situ. Nah, kemudian ketika franchise itu habis, barulah saya memutuskan untuk membuat branding sendiri, yang namanya Velas Coffee and Eatery. Gitu sih singkatnya. Motivasi lebih kepada ilmu kepepet sih Mas sebenarnya dulu itu. Ilmu kepepet karena faktor umur, saya laki-laki dan saya sebagai kepala keluarga, saya harus mempunyai penghasilan. Saya bukan ASN, apa dong yang harus mendatangkan penghasilan kalau bukan kita berbisnis, ya kan? Nah, dari situ motivasi utamanya di situ sih sebenarnya. Terus kalau mau ngomong strategis atau enggak strategis, bisa dibilang tempat kafe saya ini di poros jalan yang bukan jalur konsumtif sebenarnya loh ya. Sebenarnya. Tapi karena saya punya tempatnya di sini dan ya udahlah jalanin aja. Sebenarnya yang penting bukan tempat sih Mas, yang penting memang tempat itu perlu kita pikirkan di konsep awal, tempatnya ini jual atau enggak, posisinya strategis atau enggak, dekat sama pasarnya, maksudnya marketnya atau enggak. Tapi balik lagi, kalau kita bisa menyajikan sebuah value, kalau kita bisa menyajikan sebuah daya tarik yang membuat orang-orang itu datang, kenapa enggak gitu loh. Jadi balik lagi ke diri kita, bikin konsep usahanya seperti apa. Banyak kok kasus-kasus kayak teman-teman di Banjarmasin yang tempatnya kafe di perumahan, di pojok-pojok kota, tetap ramai. Yang penting kan banyak strateginya tuh, bisa lewat marketing, ya enggak, apalagi sekarang zaman digital. Enggak harus kayak dulu harus sales call, main kesana main kesini, sebar brosur, kita nawarin promo. Sekarang kita tinggal sekali upload aja udah hampir semuanya bisa lihat gitu, karena kan sifatnya online. Lebih ke situ sih Mas. Jadi kalau tempat dibilang strategis banget juga enggak, tapi alhamdulillahnya tempat saya di sini karena bertepatan di Jalan Asyairani ya, jalan perkantoran ya. Jadi segmentasi saya yang paling dekat adalah teman-teman dari kantor dan sekolahan gitu. Karena dekat sama sekolahan juga. Optimalkan penjualan ya, tetaplah yang namanya kita jualan berarti harus pakai sebuah strategi marketing. Misal nih produk apa yang mau kita jual. Biasanya di sini kalau sama anak-anak tuh kalau saya briefing biasanya per minggu paling cepat per minggu. Kalau misalnya ada salah satu produk yang pengen di up, kita briefing, kita sepakatin, guys produk ini kita upselling ya dalam 1 minggu. Setelah 1 minggu baru kita monitoring berapa kuantitinya nih tembus sales ya, nyampe target atau enggak. Kalau nggak nyampe target, pilihannya ada 2, bisa kita extend waktunya atau kita ganti produk yang lain. Biasanya di situ ibaratnya gini loh Mbak, kita sekali dayung bisa 2 pulau yang kita dapat. Maksudnya upsellingnya dapat, analisanya juga dapat secara produk, yang buat selling tadi kan.
berdasarkan minat customer juga kita nggak bisa maksain. Kalau kita mau jual produk ini, kalau customernya nggak respon, nggak ngasih feedback yang bagus, ya kita nggak boleh maksain karena akan susah gitu. Di situ sih. Situasi terburuk dari eksternal atau internal dulu nih, maksudnya gini. Situasi terburuk itu kalau menurut aku dan yang udah pernah aku rasakan di sini, eksternalnya ya contoh kayak pandemi untuk saat ini tuh lumayan berdampak. Kalau internalnya ya lebih ke personal. Kadang-kadang setiap pengusaha tuh bisa sampai kepada titik jenuhnya masing-masing, dimana kita udah nggak gacor lagi buat berpikir, belum lagi ditambah misalnya kita ngeliat employer kita macam-macam lah kelakuannya kan, nggak SOP banget, misalnya ada yang bandel dan lain sebagainya. Ya itu bisa dibilang situasi terburuk juga. Mau dari mana nih kita ngupasnya? Keduanya aja Keduanya deh, ya. biar komplit gitu. Keduanya oke. Tapi durasi aman ya? Aman. Siap. Oke, jadi gini deh, dari internal dulu. Ini sedikit sharing, bukannya saya mau sok atau apa gimana, enggak. Karena saya pernah ngalami ini dan kebetulan teman-teman di sini juga pengen tahu akan hal itu, ya saya bersedia untuk men-sharingkan meskipun itu ranahnya internal sebenarnya. Jadi ya tadi seperti yang saya bilang, semua pengusaha itu pasti akan sampai kepada titik jenuh, itu pasti. Bahkan bisa nge-repeat, nggak cuma satu kali titik jenuh terus nggak lagi, nggak, pasti nge-repeat. Caranya gimana? Tergantung kasusnya apa, kan macam-macam nih titik jenuh kita. Kayak tadi aku bilang di awal, kita bisa nggak gacor lagi buat mikirin strategi misalnya, atau kita dihadapkan dengan kendala karyawan yang bla 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 macam-macam lah. Sebenarnya banyak caranya, tapi kalau dari aku sendiri kemarin, alhamdulillah aku punya waktu lebih untuk sebenarnya lebih kayak main sih, main ke tempat lain. Kita banyak temen, kita jalin channeling, kita jalin networking. Nah di situ dapat poin sharing sesama owner. Nah di situ poinnya adalah kita dapat kayak semacam problem solving gitu loh Mbak. Karena kita udah tahu karakter satu sama lain, ada kepercayaan satu sama lain, terus akhirnya kita nggak segan buat buka, bro tempatku kayak gini nih, kendalanya kamu pernah nggak ngerasain, kira-kira gimana nih bro, aku mau kayak gini, tapi kendalanya ini, menurutmu aku harus kayak gimana gitu. Kita tuh sharing kayak gitu. Ada kok beberapa teman-teman yang alhamdulillah mindset mereka luar biasa, luas banget. Artinya gini loh, banyak orang yang beranggapan kalau sama-sama pelaku usaha itu adalah kompetitor yang harus nge-keep rahasianya masing-masing, atau bahkan yang paling ngenes lagi ada yang menyerang salah satu mungkin kan. Ya sebenarnya itu dalam dunia bisnis sah-sah aja sih Mbak, cuman jadinya kan nggak sehat ya, Kalau saya alhamdulillahnya dari awal, meskipun dari nol itu sudah diarahkan sama yang di atas itu, dipertemukan dengan orang-orang yang sangat welcome, sangat mau ingin berbagi, nggak pelit sama ilmu gitu. Jadi ketika sampai ke titik jenuh, bahkan mungkin nggak ada alasan untuk sampai ke titik jenuh kalau untuk saat ini ya, karena sekarang saya punya beberapa teman-teman untuk problem solving masalah titik jenuh itu. Yang kedua, balik lagi ke karena saya punya waktu yang banyak, di samping saya bisa main untuk sharing, saya juga biasanya lebih suka untuk kayak kita ikut workshop, seminar bisnis, karena kan tadi saya basicnya dari nol ya, jadi saya harus berkewajiban untuk belajar juga dong. Bahkan nggak cuma secara teori bisnis, secara teknikal pun seperti kayak barista, di chef dan lain sebagainya. Ketika saya ada waktunya, ada rezekinya, saya bisa berangkat, ya saya juga ikut kelas. Artinya di sini itu saya nggak pengen saya ngeluarin sebuah perintah ke karyawan tanpa saya tahu itu caranya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Jadi harus saya dulu yang belajar akan hal itu. Jadi ketika kita ngasih sebuah arahan ke karyawan itu, kita benar-benar udah nguasain. Nah, itu untuk yang internal sih. Lebih seperti apa ya? Lebih seperti cari partner untuk ngomong yang bisa dipercaya loh ya. Kalau nggak bisa dipercaya, jangan sekali-kali kalian ngumbar masalah internal. Jangan sekali-kali, karena
bisnis itu keras. Bener yang kita pikir dia adalah teman, kita nggak tahu di belakang kita dia seperti apa gitu. Dan kebanyakan sampai aja sih informasi nggak enak gitu. Nah, kemudian untuk yang eksternal ya kita ambil contoh aja pandemi COVID-19 ini ya Mbak ya. Jadi situasi terburuk COVID-19 ini berdampak pada saat untuk di tanah laut itu range-nya sebenarnya Februari kalau nggak salah udah mulai masuk ya. Pokoknya Maret ya. Iya bener. Jadi mulai berdampak itu Maret secara omset mulai berdampak itu Maret, April. Nah, Mei sampai dengan sekarang itu alhamdulillah kita cepat melakukan sebuah penyesuaian. Jadi dengan kondisi yang sekarang selalu gini, setiap bulan itu kita ada satu kali meeting general, terus weekly-nya briefing karyawan. Nah di situ tuh alhamdulillah teman-teman tertib melakukan itu. Jadi ketika ada penurunan sales, kita cepat untuk evaluasi dan cari strategi gimana caranya nih. Nah jadi kalau situasi terburuk kita bener Mas, kata Masnya tadi di Maret omset itu bisa kepangkas sampai 75% bahkan 70-75% turunnya. Jadi kalau orang bilang 50%, enggak kok, kita lebih malah. Gitu. Karena gini, beberapa teman-teman saya mengatakan makin besar bisnisnya, makin besar juga dampaknya. Mungkin kalau saya cuma bisnis kayak warung makan yang kecil, mungkin kafe yang kecil, nggak terlalu seberapa berasa secara omset karena operasionalnya juga kecil. Ya kan, operasionalnya juga kecil, pengeluaran juga kecil, jadi kita lebih bisa ngatur cash flow-nya lebih gampang. Nah kayak gitu sih. Apalagi tadi situasi terburuk itu sih COVID. Alhamdulillahnya cuma 2 bulan. 1 bulan pertama kita terpuruk, 1 bulan kedua itu kita di bulan berikutnya itu kita evaluasi dan langsung kita mempraktikkan strategi baru. Dan di bulan berikutnya lagi baru ada kenaikan omset secara bertahap meskipun nggak langsung kembali lagi ke 100%. Gitu. Sampai sekarang terakhir bulan kemarin, closing bulan kemarin tuh alhamdulillah kita omset udah normal. Alhamdulillah. Berarti poin utamanya nih kalau mau berusaha berarti kita nih memang harus punya networking atau jaringan atau relasi. Betul, ya. Betul sekali. Terus misalkan menghadapi situasi terburuk kita tuh harus gerak cepat. Cara mengatasi ya. Sebenarnya terus terang nih Mas, kalau saya di sini malah justru lebih fokus ke diri saya sendiri tanpa lihat teman-teman di luar sana. Karena yang namanya bisnis itu semua orang berhak menjalankan. Mau berapa banyak pun, sedekat apapun jaraknya itu hak mereka. Selama itu tanah punya mereka nggak ada masalah dan bisnis mereka juga memang benar-benar secara kepemilikan juga legal, ya itu nggak masalah. Jadi kalau saya lebih fokus ke segmentasi yang saya jalankan di sini. Nah pertanyaannya ini sebenarnya lumayan panjang. Saya pernah ngalamin sebuah ketersesatan dengan pertanyaan ini, maksudnya dengan pengalaman di pertanyaan ini. Jadi di tahun-tahun awal itu saya belum tahu yang namanya segmentasi pasar dan value produknya. Jadi saya namanya dari nol yang tahu cuma jualan, bukan berbisnis ya. Karena basically sekarang kalau aku mau nanyain teman mau berbisnis tanya ke aku selalu bilang kamu mau jualan apa mau bisnis? Karena kalau mau jualan dari orok juga kita punya bakat jualan, gue bilang lu mau jual TV laku dapat duit gitu. Tapi kalau bisnis beda, harus ada proses yang kita jalanin kayak gitu. Nah jadi pengalamannya adalah itu tadi, ketika di awal saya memulai saya belum tahu yang namanya segmentasi, belum tahu yang namanya value atau produk unggulan. Saya berpikir hampir sama seperti framing di pertanyaan ini, gimana cara mengatasin, maksudnya bukan mengatasin sih, gimana cara ngimbangin. Karena kita lihat misalnya teman-teman kayak di angkringan, punya teman saya itu di kayak nggak apa-apa nyebut branding nggak apa-apa ya, biar ikut naik juga teman saya brandingnya. Ya kayak di Protoroyo, terus teman saya juga bisnis coffee shop di Brother dan lain sebagainya. Dan teman-teman yang lainnya kadang-kadang
di sana rame, tempatku sepi, atau mungkin sebaliknya tempatku rame, tempat mereka sepi. Kadang-kadang kalau kita belum tahu yang namanya segmentasi itu, kita bisa down loh mas. Down dalam artian aduh kok sepi sih, gimana caranya. Nah, sebuah ketersesatan itu adalah ketika pola pikir kita mengatakan untuk gimana caranya biar kita rame seperti mereka. Apakah kita harus menyamakan, menurunkan harga dan lain sebagainya, mengikuti harga pasaran supaya ikut rame, atau seperti apa? Sebenarnya kalau secara umum menganalisa harga pasar itu perlu, tapi kalau buat saya pribadi, saya lebih mementingkan fokus ke segmentasi. Kenapa? Segmentasi itu adalah target market kan mas. Jadi gini deh, segmentasinya misalnya di tempat saya, segmentasinya adalah mengarah ke teman-teman yang golongannya menengah ke atas, menengah ke atas, teman-teman perkantoran. Tapi bukan berarti segmentasi bawah saya nggak ada targeting, saya tetap ada kok. Tapi ketika di tahun pertama itu saya pengen tempat saya rame, saya gunakanlah targeting segmentasi bawah ya, dengan cara menurunkan harga, ngeluarin harga promo murah dan lain sebagainya. Rame mas, full table, bahkan sampai saya nambah karyawan dalam 1 bulan itu full table. Tapi akhirnya apa? Berdampak dengan ramainya itu, ternyata revenue dari omset itu tipis gitu. Karena saya nurunin harga jual. Sedangkan operasional yang saya keluarkan di sini untuk listrik, fasilitas, alat-alat, belum lagi jumlah karyawan yang saya pakai, itu sangat banyak gitu. Nah, di situ awal mulanya ketemu sama yang namanya si segmentasi ini. Nah, ketika udah ngerasain, jadi sebenarnya ngerasain dampaknya dulu baru belajar kemarin itu, karena berawal dari sebuah kesalahan sih, by accident sebenarnya Velas ini berawal dari sebuah kesalahan, cuman alhamdulillah dipertemukan sama orang yang tepat, kita problem solving, akhirnya ketemu ternyata segmentasi itu sebenarnya nggak ada yang salah ketika kita fokus untuk meraup pasar sebanyak-banyaknya, nggak ada yang salah. Tapi yang salah adalah ketika kita berkeinginan untuk semua segmentasi market yang ada itu harus masuk ke tempat kita tanpa menggunakan strategi-strategi yang dibilang khusus. Itu sebuah kesalahan. Kenapa? Mungkin secara visual akan terlihat goalnya itu tercapai, tempatnya ramai. Tapi kalau secara cash flow, secara everlastingnya itu nggak worth it banget. Sekarang gini deh analoginya, Velas aku turunin harga kopi, misalnya aku turunin harga makanan, aku turunin misalnya samain deh flat sama kayak harga pasaran. Rame nggak? Pasti rame. Kenapa saya yakin pasti rame? Yang kedua, harga saya sama kayak teman-teman di pasaran, tapi fasilitas saya yang punya saya beda, tempat yang saya punya saya beda, bahkan pelayanan dari karyawan juga saya beda gitu loh. Pasti rame, pasti full table. Goal nggak? Kalau tergantung sudut pandangnya. Kalau ngelihat dari jumlah ramainya pasti gol, tapi kalau ngelihat pembukuan budgetingnya jauh dari kata gol gitu loh mas. Nah, jadi di segmentasi ini terus terang saya lebih fokus, balik ke kompetitor tadi ya, saya lebih fokus untuk ke segmentasi saya. Jadi saya menargetkan segmentasi saya ke orang-orang menengah ke atas, orang yang butuh privasi misalnya kan, atau orang mau meeting sama koleganya, mau sambil kerja. Ya udah, berarti saya harus fokus untuk melengkapi kebutuhan mereka. Nah, itu yang namanya value lagi. Artinya value itu bahasa gampangnya itu apa sih yang membuat orang memilih ke tempat saya daripada tempat lain padahal produknya sama. Produk unggulannya apa sih, atau fasilitas lebihnya apa sih? Itu value. Nah, jadi dengan fokus ke satu segmen, saya bisa lebih memuaskan pelanggan saya itu tadi. Misalnya teman-teman kantoran, teman-teman kantoran kira-kira keperluannya apa? Selain produk loh ya. Kalau produk mah nggak usah diomongin, yang namanya kita bisnis cafe, produk ya harus jualan. Jadi sebenarnya, tadi saya bilang kamu mau jualan atau bisnis. Kalau jualan kita akan fokus ke sales doang. Tapi kalau bisnis nggak sebatas sampai di situ aja. Banyak. Kita ada yang namanya customer service, kita ada yang namanya service excellent. Di atasnya customer service harus ada service excellent lagi. Jadi fokus ke kebutuhan mereka. Misalnya tadi teman-teman dari instansi pemerintah yang mau meeting sama koleganya di luar jam kantor misalnya, saya harus menganalisa kebutuhan mereka apa. Teman-teman sering presentasi ini nih, kayaknya perlu screen deh. Screen kalau di luar kayaknya nggak bisa. Berarti ganti TV LED misalnya.
oh kuantiti orang rapat biasanya sekian orang, berarti saya harus menyediakan sebuah meja yang relevan untuk mereka. Oh teman-teman yang kerja bawa laptop ke sini kayaknya perlu colokan deh, kalau harus merapat ke tembok dekat colokan dinding kayaknya terlalu jauh, saya harus beli colokan panjang. Nah ya kayak gitu. Jadi service excellence itu kita menawarkan sebuah pelayanan tanpa mereka meminta. Artinya kalau service excellence itu yang di sini diterapkan adalah kita harus menganalisa setiap customer yang datang. Customernya hujan-hujan datang ke sini nih. Salah satu hal paling simple dari service excellence adalah kita menawarkan produk yang hot. Terus cara service excellence yang paling simple. Kalau mau di renteng lagi ke bawah ya banyak. Ya contoh misalnya kita tawarin handuk mungkin buat ngelap kepalanya. Terus kalau orang workout tadi kita kasih sebelum dia minta, abang perlu colokan biar enak nanti buat ngecas, atau ada orang lebih dari 2 orang atau 4 atau rombongan langsung kita arahin ke mejanya yang paling cocok buat mereka. Misalnya abangnya mau ngapain aja, kalau perlu screen di atas 20 orang kita ada tempat lagi di atas untuk meeting. Ya kayak gitulah. Jadi saya lebih menikmatin ketika saya itu lebih fokus ke market mereka. Ke market saya. Kenapa? Dari situ saya akan lebih cepat dapat trust dari mereka. Loyal customer untuk nge-repeat itu ada daripada saya menggunakan segmentasi yang global. Yang global orang pasti paling cuman explore doang ke sini. Oh kayak gini rame, paling cuman kasarnya cuma minum lah, nikmatin wifi gratis dan lain sebagainya kalau ada musik. Tapi nggak sehat dalam segi bisnisnya gitu loh. Terus apa lagi ya? Ada lagi nggak? Itu aja sih mungkin. Kalau dari saya sih itu. Nah, jadi kalau dari segi kompetitor, terus terang saya bukannya nggak menghiraukan ya, saya tetap care juga sama mereka. Bahkan kalau di perkopian itu saya sering sharing, lempar-lemparan customer juga sama teman-teman yang ada di tanah laut. Atau mungkin kita lagi kehabisan bahan, misalnya paper filterku habis nih, calling teman-teman kan ada tuh yang baru buka, teman saya si Tulus di Second Ham, kalau tahu. Lus punya paper filter nggak? Ada bang. Banyak nggak? Kalau sedikit mah nggak usah, soalnya di sini habis. Ada bang, nanti lu nantar. Nah kayak gitu. Kalau contoh customer orang pengen manual brew misalnya, bang kebetulan app kita cuma ada ini aja gitu loh, beansnya cuma ada 2 misalnya. Dan kebetulan mungkin rasa yang diinginkan abang itu karakter kopinya saya nggak punya beansnya. Maka saya arahkanlah abang ini, abang kalau mau yang lebih lengkap mungkin bisa ke teman saya, misalnya di Brother atau di mana gitu kan, di Kawang Ngopi kan banyak nih teman-teman sekarang. Nah saya lebih memandang kompetitor itu justru lebih ke relasi sih sebenarnya. Kalau dari sudut pandang saya loh ya, nggak tahu deh kalau mereka seperti apa ngelihat saya. Cuma kalau dari saya lebih suka mending aku gandeng atau aku ngerangkul daripada aku ngejauhin gitu. Gitu sih. Sangat berperan sih teknologi, apalagi sekarang ya memang eranya teknologi dan kita harus membiasakan sama yang namanya teknologi. Ya balik-balik aja tadi di awal saya sempat bilang strategi marketing yang dulu biasanya sales call, jalan, main ke instansi nawarin, itu kan tanpa teknologi. Kita harus jemput bola turun ke lapangan. Nah sekarang hampir nggak ada teman-teman yang lakuin itu. Teman-teman lebih fokus ke strategi marketingnya itu ke digital. Makanya ada yang namanya istilahnya digital marketing kan. Tanpa kita harus kesana kemari, cukup kita susun konsep bentuk misalnya dalam bentuk flyer, pamflet dan lain sebagainya, atau mungkin bikin video promosi, video produk. Cuman sebatas repot di area situ aja. Setelah kita up, mungkin kita tag atau penggunaan hashtag yang tepat, itu sudah feedbacknya luar biasa, bahkan lebih dari kalau kita melakukan sales call. Karena unexpected gitu loh, di luar ekspektasi. Yang respon tuh di luar ekspektasi kita, bahkan yang di luar target itu juga bisa ngelihat, ya kan? Nah, apalagi kalau ikut yang namanya FB Ads, Facebook Ads. Wah, udah. Itu kan bagian dari teknologi dong. Sekarang memang eranya sih, apalagi zaman-zaman Covid nih. Zaman-zaman Covid ada WFH, work from home, orang yang tadinya harus kerja di lapangan sekarang di rumah. Analisa teman-teman itu traffic di dunia maya itu naik sangat signifikan pada saat
pandemi COVID ini. Artinya strategi digital marketing itu adalah sudah yang paling relevan, yang paling efektif. Karena orang online-nya itu naik, waktu untuk di rumah untuk aktivitas menggunakan dunia maya itu naik. Artinya kesempatan orang melihat iklan kita itu naik juga persentasenya gitu. Jadi 24 jam bisa. Ya ada lah, ya bisa ada yang kayak gitu. Apalagi yang namanya game sekarang, ya macam-macam lah sekarang. Memang harus adaptasi sih Mas kalau mau namanya bisnis itu nggak cuman melulu ngomongin masalah jualan. Artinya kita harus memikirkan juga durability namanya, maksudnya lifespan, umurnya mau seberapa panjang. Kita bisa meraup pasar sebesar-besarnya, omset sebesar-besarnya, tapi mungkin efeknya adalah kita nggak bisa buka lama-lama. Ada yang seperti itu strateginya. Setelah udah nutup target, sudah puas, dia close, buka lagi brand yang baru. Ada juga seperti itu. Tapi ya balik lagi, kalau kita mau lama, kita harus bikin konsep itu jangan ngegas terus. Harus dikendorin dikit. Buat apa? Biar mesinnya awet. Intinya itu sih, analoginya seperti itulah. Saya kalau jelasin kayaknya lebar nanti, takut durasinya nggak cukup. Ya kayak gitu sih. Ya pasti ada lah. Artinya ya tadi kan ketika pandemi ini mulai berdampak, kita langsung melakukan meeting besar pada waktu itu. Karena pada saat closing bulan itu ya seperti tadi saya bilang 75% omsetnya turun. Wah gila nih, siapa yang mau bayarin karyawan saya bilang. Buat buat cash flow perputaran di bahan baku aja bisa dibilang tipis banget revenue-nya gitu loh. Belum lagi buat operasional yang lain. Nah, jadi kalau terobosan pada saat itu saya berpikir adalah itu waktu itu Mbak ceritanya saya nyari referensi teman-teman di sini. Kita semua masih panik, tahapnya itu masih panik, bingung mau ngapain, masih pada pasrah gitu loh. Cuman, nah itu balik lagi manfaat teknologi di situ saya benar-benar ngerasakan. Saya cuma buka EG, saya stalking teman-teman saya di Surabaya, di Semarang, pokoknya di luar pulau lah yang notabene lebih maju ya, lebih maju di sana dan lebih dulu berdampak di sana. Saya melihat apa strategi mereka. Jadi mereka melakukan sebuah ada teman saya yang mengatakan bisa kita melakukan sebuah pivot itu kalau dalam dunia basket itu adalah kita memegang erat bola tapi melakukan pergerakan untuk melindungi merubah arah. Itu pivot. Dalam dunia bisnis ya hampir sama sebenarnya prinsipnya. Contoh pivot itu yang paling gampang adalah, Mbak tahu ini nggak? Mas tahu Martha Tilaar? Tahu. Dia produk kosmetik kan? Iya. Pada saat pandemi dia melakukan sebuah pivot dengan mengeluarkan produk hand sanitizer. Itu pivot bisnis. Nah, terus hubungannya sama Velas apa? Hubungannya sama Velas hampir nggak ada sih sebenarnya. Cuman itu bisa diambil sebuah gambaran ya, konsep. Oh oke. Dia nggak nge-close perusahaan dia nggak nge-keep, kan banyak tuh. Ada yang PHK, ada yang tutup karena udah nggak sehat omsetnya. Pivot ini bisa jadi salah satu solusi, tapi saya harus mikirin, saya jualan makanan, apa yang bisa saya pivotkan. Nah di situ mulailah teman-teman banyak yang ngikutin kayak webinar itu frozen food. Nah kayak gitu. Kemarin sebenarnya kita sempat ngeluarin produk frozen food, cuman bukan frozen food yang bahan mentah, tapi bahan jadi. Contoh produk yang saya punya misalnya kayak keperluan orang makan yang nasi-nasian kayak sop buntut, nasi sapi lada hitam. Itu saya bikin paket family, tapi bahan mentah dan saus jadinya yang saya jual dalam bentuk frozen. Ketika mereka beli satu paket, di rumah itu mereka bisa udah tinggal panasin. Jadi tanpa perlu, kan waktu itu kondisinya kita harus mengurangi aktivitas di luar rumah, ya enggak? Jadi salah satu strateginya yang pertama frozen food, terus didukung lagi dengan aspek pendukung delivery order. Dan yang paling penting lagi ya digital marketing, harus mengedukasi market kita. Kalau sekarang kita ada deliverynya loh, artinya dengan bahasa yang menarik, abang-abang atau teman-teman nggak perlu keluar rumah, bisa order via online, kita anterin sampai ke depan rumah kalian gitu. Terus kita kampanyekan juga pada waktu itu tuh metode pembayaran yang cashless, tanpa menggunakan uang cash.
Terus kita upload juga kegiatan kita di sini, artinya tanpa kita serving ke customer secara nyata, secara kehadiran yang nyata, kita memvisualkan itu dalam bentuk video. Jadi goalnya apa? Goalnya adalah supaya trust customer ini nggak berubah, kepercayaan customer ini nggak berubah, supaya customer tetap mau dan merasa aman ketika mau berbelanja di sini gitu loh. Jadi kayak teman-teman yang di kitchen, mereka lagi produk, kita bikin video produknya. Video produk ini bukan frame ketika jadi, tapi dari how to make, dari mereka proses. Jadi APD mereka aku lengkapin udah dari awal kan, kayak handscone dan lain sebagainya. Handscone ini sebenarnya kemarin sempat dilema ya, karena handscone ini sebenarnya prioritinya justru untuk teman-teman di nakes, ya enggak? Tapi karena saya dapat stoknya kemarin, jadi saya prioritaskan supaya penggunaan saya nggak terlalu banyak juga. Saya prioritaskan untuk kawan-kawan yang di sektor produksi aja, yang di luar cukup pakai masker. Terus saya belikan kemarin itu belum face shield. Kemarin itu sebenarnya saya mau beliin face shield, cuman ketika saya nyoba pada waktu itu face shield pada waktu itu tuh yang pakai karet ke kepala. Saya pakai sejam aja pusing, apalagi teman-teman, karena ini kan ke ini Mas, ke press ya. Ada karetnya. Akhirnya saya beliin kacamata. Makanya kalau Mas stalking di IG Velas tuh ada tuh, itu salah satu terobosan yang saya buat. Maksudnya saya mengkampanyekan itu karena kita nggak bisa interaksi langsung sama customer, maka kita memanfaatkan yang namanya teknologi itu tadi dalam bentuk bisa dibilang konsep digital marketing lah. Gimana cara kita berjualan dalam dunia digital. Nah kayak gitu. Untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu nih alamat Velas Coffee nih, oh ya, bisa disampaikan. Oke, halo teman-teman, main-main ke Velas ya. Saya kenalkan lagi, saya Evan. Saya buka warung depan sekolahan. Buka warung depan sekolahan namanya ini depan PGRI, persis depan PGRI. Teman-teman yang mau waktu luang, mau santai, tiap malam minggu kita ada live musik, bisa datang aja langsung. Mau ngopi, mau makan, mau snack, mau ngemil, bebas. Free wifi, free colokan, jadi tenang. Berarti Parkir bisa juga nih, gratis. Bisa nih dong. ngerjakan soal, ngerjakan tugas. Oh bisa banget. Anak Nanti, kuliahan cocok nih. iya, kita bantuin cariin jawabannya juga boleh nanti. Tergantung tipsnya. Bisa datang ke Jalan Aserani nanti. nanti. Mau tahu lebih lanjut mungkin bisa share juga IG-nya. Oh iya, boleh deh stalking di IG kita velascoffee.id. Bisa stalking produk di situ. Di situ juga kita selain ngasih lihat produk, kita juga ada product knowledge. Jadi di balik sebuah produk ini benefit apa yang kalian dapatkan di balik membeli sebuah produk ini. Bahkan ada sedikit informasi-informasi yang sifatnya edukasi juga yang secara umum. Coba aja deh stalking daripada penasaran. Jangan lupa di follow, nanti saya follow back. Tapi bentar aja follow backnya. Habis itu di unfollow lagi. Oke deh Kak, kami wawancara hari ini mendapat banyak banget ilmu-ilmu. Kan selama ini kami tuh mikir jualan sama bisnis itu sama, ternyata beda. Bisnis itu harus terstruktur, harus ada konsepnya dari awal sampai akhir. Ya, sekian dari wawancara kami. Terima kasih atas waktunya sudah mengizinkan kami pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.